Aku glowing. Glowing ya, nggak apa-apa. Ser ditutupi. Saya tak matiin aja canda loh, tak matiin dulu saya. Aduh. Ya wes lah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Anak-anakku semuanya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, Pak. Ini kelihatannya lebih nyaman pakai Zoom ya daripada kemarin takut. Iya Pak, enak pakai Zoom. Oke, insya Allah. Jadi seperti hari ini absensi apa namanya tetap di e-learning, kemudian kita lanjutkan diskusi di Zoom. Nanti kalau kurang bisa di grup karena saya takut nanti terlalu banyak menyedot kota. Jadi nanti kalau sekiranya udah cukup ya kita cukupkan lewat Zoom-nya. Dan nanti dilanjut diskusi di di grup saja kalau memang masih ada hal yang membutuhkan untuk kita diskusikan. Oke, anak-anakku, sekarang saya mute semuanya. Nanti sampai ada diskusi kita baru buka, oke? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Rekan-rekan semuanya, semoga Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Dan saya tidak bisa menyebut semuanya karena di sini sudah terekam semuanya, wajah sudah terekam semuanya. Kecuali yang sinyalnya maju mundur. Ini ada yang berdua nggak apa-apa ya, tapi tetap pakai masker. Pak. Nggak apa-apa anak-anakku. Yang penting semangat untuk kita belajar karena Allah. Tentu ini kita akan membahas tentang ulumul Quran. Ya, ulumul Quran ini adalah ilmu-ilmu terkait kita mempelajari Al-Quran. Dan tentu kalau ulumul Quran ini kita kaji semuanya pasti tidak cukup ya dalam waktu 1 semester. Apalagi terkait tentang jurusan kita yaitu jurusan psikologi Islam. Tentu tidak semua materi akan kita sampaikan. Kecuali memang kalau ada teman-teman ingin mengkaji lebih lanjut, lebih mendalam, monggo nanti ikut di kelas IAT. Nah, dalam ulumul Quran ini, teman-temanku, akan kita bahas beberapa hal pokok yang mendasar, yang menjadi sekiranya kewajiban bagi setiap mahasiswa muslim, ya terutama kita sebagai akademik di IAIN Surakarta. Namun sebelumnya seperti biasa saya mengingatkan mari kita niatkan pembelajaran kita ini karena Allah Subhanahu wa taala sehingga apa yang kita keluarkan, apa yang tenaga yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, akan saya sampaikan screenshot saya share saya muncul ya di layar. Insya Allah akan saya sampaikan beberapa hal. Oke. Baik, mata kuliah ini anak-anakku semuanya ya membahas diantaranya tentang kebenaran Al-Quran. Jadi Al-Quran yang selama ini kita akui ya dan kita yakini sebagai pedoman dan kitab suci kita itu bagaimana ya sejarah turunnya, kemudian fungsinya apa, karakteristik Al-Quran kayak apa, Makki Madani gimana, hubungan antara Al-Quran dengan hadis kayak apa. Kemudian juga kita akan nanti membahas ijazul Quran. Nah, nanti kita akan nyerempet dikit-dikit ya, tergantung teman-teman bisa mengembangkan pertanyaan. Jadi saya sampaikan, diskusi itu akan bagus, materi dosen itu akan lebih mendalam,
jika ada pertanyaan. Jadi karena kalau misalkan diam semuanya itu berarti ya kita anggap sudah paham semuanya. Nah, gitu. Kan kita tidak punya ilmu kebatinan melihat dalamnya jenengan kayak apa gitu loh. Makanya nanti kalau misalkan Ustadz ini kotanya nanti takut habis, ya nanti bisa dikirim ke grup ya, jangan ke Japri. Karena kalau Japri itu kasihan teman-teman lain yang juga mungkin ingin tanya pertanyaan itu. Jadi tolong nanti di grup, nanti insya Allah saya akan jawab. Ya, pertanyaan apapun ya anak-anakku semuanya, jangan sampai nanti diam-diam ternyata apa namanya kita tidak bisa tidak tahu. Karena ini terkait ilmu agama, saya tidak mau apa namanya anak-anakku ada sesuatu yang mengganjal. Ya tolong kalau ada sesuatu yang mengganjal disampaikan ke Ustadz Hasan. Ini terus terang jujur ya, banyak kakak kelas kamu tuh ya kadang curhat masalah pribadi, masalah apa kemarin mau nikah, ya nggak masalah. Makanya kalau anak-anakku ini ada yang udah siap nikah ya sudah kita carikan nanti, nggak usah pacaran. Ya tinggal apa namanya bikin proposal saja. Dan itu alhamdulillah ada beberapa kakak kelas kami yang seperti itu. Ya, alhamdulillah. Ya, makanya kalau saya itu menginginkan hubungan saya dengan anak-anakku semuanya itu ya seperti ayah sama anak, dalam artian jangan ada apa namanya jarak ya. Kalau memang ada hal yang bisa saya bantu, hal yang sesuai kemampuan saya dan posisi saya, maka tolong nanti disampaikan. Baik, kembali lagi. Nanti kita akan juga membahas tentang kandungan Al-Quran, kaidah berinteraksi dengan Al-Quran kayak apa. Ya, karena jujur ya anak-anakku semuanya, orang Islam ini kan memiliki kitab pedoman Al-Quran. Tapi realitanya berapa banyak orang Islam yang paham Al-Quran. Membaca aja masih gradul toh. Makanya nanti kita di IAIN itu ada namanya ujian apa namanya ujian bahasanya itu kompetensi ya, ujian kompetensi dasar ya. Jadi di situ nanti ada ujian baca Al-Qur'an, ujian tentang ibadah. Nah, dimaksudkan ya agar apa namanya anak-anak IAIN itu keluaran dari IAIN itu dipastikan masalah ibadah, masalah sholat itu tidak lagi ada masalah. Nah, karena itu ya kita sadari bahwa Al-Quran ini ternyata banyak juga disalahfungsikan. Ya, artinya apa? Artinya banyak orang Islam, mohon maaf ya, ini tidak terjadi hanya di Indonesia, tapi pengalaman saya di beberapa negara itu memfungsikan Al-Quran kadang tidak pada tempatnya. Contoh misalkan yang sering terjadi, misalkan ayat-ayat Al-Quran ditulis, kemudian hanya ditaruh di apa namanya figura, ya kan? Taruh figura, atau bahkan yang agak unik lagi ditaruh di apa namanya itu taruh di atas pintu misalkan kayak gitu ya. Ini tentu apa namanya menyalahgunakan fungsi daripada Al-Quran. Karena itu nanti kita akan membahas anak-anakku, tolong nanti setiap pembahasan kalau ada yang kurang paham ditanyakan. Seperti biasa nanti kita akan share materi-materi, kemudian apa bagi tugas kayak apa. Dan ini agak cukup ringan kalau zaman kamu ini sekarang agak cukup ringan. Grade saya turunkan. Kalau kakak kelas kamu dulu itu selain membuat makalah, dia harus membuat materi di YouTube. Yang tadi saya share kamu itu adalah hasil karya-karya kakak kelas kamu. Makanya saya minta tolong untuk dijadikan rujukan, di-subscribe dan tolong di-share ya. Karena itu untuk kebaikan apa namanya jurusan kita atau program studi kita sehingga orang mengenal bahwa apa namanya di IAIN ini ada psikologi Islam dan juga ternyata diajarkan tentang kaitannya ulumul Quran. Dan ini ternyata menarik bagi universitas lainnya ini. Nah, teman-teman mungkin muncul ya di situ bahwa kita tinggal 10 menit. Nanti akan kita sambung lagi. Biasa ini gratisan ya kayak gini, ya. Oke, kita lanjutin dulu.
Baik, saya akan menerangkan tentang ini apa namanya rujukan-rujukan yang kita pakai banyak sekali ya. Dan ini kajian ini sangat lumrah, artinya tidak menjadi kesulitan teman-teman, bisa merujuk ke jurnal, ke buku-buku PDF ya. Kalau sempat ke perpustakaan, tapi saya harapkan nggak perlulah ya karena masyarakat seperti ini kita kesehatan lebih kita dahulukan ya. Nah, kemudian ini pembahasan kita ya. Ini kita dengan Al-Qur'an. Artinya Al-Qur'an bagi kita itu seperti apa ini? Ya, nanti untuk lebih penjelasannya bisa dilihat di YouTube ya di channel MKS untuk sebagai gambarannya dalam kita membuat makalah. Ya, sudah ada semuanya. Jadi nggak usah khawatir, tinggal kamu lihat di YouTube kemudian kamu kembangkan untuk membuat makalahnya. Kemudian yang ketiga adalah terkait tentang pengertian ulumul Quran, ruang lingkupnya, urgensi dan perkembangannya. Ini membahas tentang sejarah ya. Bagaimana ulumul Quran itu kan terbagi dari dua kata. Ulum itu artinya ilmu-ilmu, Al-Quran artinya Al-Quran. Jadi kalau digabung adalah ulumul Quran. Nah di dalamnya membahas apa? Terus kenapa kita harus membahas ulumul Quran? Nah kemudian perkembangannya kayak apa? Ini nanti akan dibahas oleh teman-teman ketika bikin makalah. Nah, kemudian kita juga akan membahas tentang definisi Al-Quran. Nah, tentu kalau kita ditanya, coba Sania dibuka anunya speakernya. Iya. Ya, sudah, Sania, Pak. kalau ada orang tanya kamu, Sania, kamu orang Islam ya? Coba jawab. Sania, kamu orang Islam? Iya. Iya. Nah, kitab suci kamu apa? Al-Quran. Coba Al-Quran itu apa? Kitab suci. Iya, kitab suci. Coba dari anak-anakku semua ini. Selain menjawab Al-Quran kitab suci sebagai apa? Kitab apa? Coba Saya Bapak. Saya Bapak. Ya, Azmi coba. Azmi jawab. Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan mengalir antara malaikat Jibril secara berangsur-angsur, Bapak. Oke, itu definisi ya. Itu definisi artinya. Oh, gitu. Ya, kalau orang tukang beca kepengen tahu Quran tuh jawabannya yang paling mudah apa? Suci. Kitab suci. Yang lainnya? Ya. Suci orang Islam. Suci agama Islam. Terus yang lainnya? Pedoman hidup. Iya, pedoman hidup. Aufilana. Ya. Jadi coba sekarang kan tadi dia bilang kitab suci, ya kan? Dia ya Aufilana bilang pedoman hidup. Bedanya apa? Dia antara kitab Al-Quran sebagai kitab suci dengan pedoman hidup. Bedanya apa? Hidup kan petunjuk. Ya. Terus? Kitab Hudalinas dan Hudalinas, petunjuk bagi manusia dan apa itu ya, satu lagi Pak, lupa. Ya. Kalau bedanya apa? Kan sering kita gitu toh, kitab suci dan pedoman hidup loh. Bedanya apa? Pak, saya mau coba menjawab. Ya, silahkan. Monggo. Kalau pedoman hidup itu kan jelas-jelas udah dipatokin gitu. Kalau kitab itu kayak masih umum gitu, Pak. Belum spesifik pedoman hidupnya gitu. Oh, gitu. Jadi masih nggak jelas gitu ya? Ya, bukan nggak jelas, tapi definisi secara umum gitu. Oh, gitu. Oke, Mas Yoga. Ya, Pak. Apa bedanya Al-Quran sebagai kitab suci dengan sebagai kitab pedoman dalam kehidupan kamu? Udahlah, ini kita berbicara yang real. Dalam kehidupan kamu kayak apa?
Kalau kamu mengatakan, iya Al-Quran ini kitab suci. Ini Al-Quran ini kitab pedoman saya. Gimana tuh bedanya? Kalau kitab menurut saya itu sebagai buku yang jadi tujuan kita itu mempelajari agama. Kalau pedoman, kita menjadikan buku itu menjadi apa ya? Mengemai dalam hidup, Pak. Apa? Dalam hidup gitu. Pedoman dalam Seperti hidup. Pedoman hidup, seperti kita mempraktekkan ilmu-ilmu dalam Al-Quran itu di kehidupan kita. Sama tujuan hidup kita. Oke. Lumayan. Nilainya masih C+ lah itu. Ya Allah. Khonsa. Ya Allah. Khonsa, silakan Khonsa. Iya, Pak. Ayo, Pak. Ayo dijawab. Bedanya apa? Menurut saya, kalau sebagai kitab suci itu untuk ibadah. Oh, jadi kitab suci untuk ibadah. Terus? Pedoman itu, iya Pak. Kalau untuk pedoman itu untuk gimana kita menjalani kehidupan. Oke. Yang lain silakan, yang lain, monggo. Ini bebas loh, nggak usah takut salah. Ayo, silakan Husain. Kalau biasanya orang yang menganggap kitab Al-Quran pedoman itu sering mengamalkan amalannya, Pak, ajarannya, Pak. Tapi jika menganggap kitab sebagai hanya kitab suci, jarang sekali mengamalkannya, Pak. Tapi interaksinya kayak apa kalau kitab suci? Kalau kitab suci ya seperti hanya membaca, Pak, tidak diteliti lagi ajarannya. Oke. Kalau sebagai Siapa? Naja dulu, Naja, silakan aja. Ya, kalau menurut saya Pak, kitab suci itu kayak sekedar predikatnya aja, kayak sekedar namanya Quran ini kitab suci gitu. Terus Predikat. efeknya untuk kita apa? Efeknya ke kita ya kayak kita lebih menghargai Al-Quran gitu Pak. Ditaruh di tempat yang lebih baik gitu kan. Kalau misalnya pedoman hidup, sebagai pedoman hidup itu kita kalau ngelakuin sesuatu itu apa-apa berdasarkan Al-Quran gitu, menjadi landasan hidup. Kenapa kita menjalanin hidup ini berdasarkan Al-Quran gitu Pak. Pedoman hidup. Tepuk tangan dulu. Raisa ya tepuk tangan. Baik, terima kasih semuanya ya sudah ngikutin ini. Ini sebentar lagi akan out, nanti kita sambung lagi. Tadi alhamdulillah ya sudah tadi ketemu. Jadi kalau kitab suci itu ya betul, orang hanya menganggap sebagai sebuah kitab suci yang dihormati seperti keris itu loh, sakral, disakralkan. Ya dihormatin, ditaruh di atas. Kemudian kalau kita pegang kan begini toh dulu waktu kecil kita belajar, itu nggak salah. Itu nggak salah. Ya, tetapi yang jadi masalah itu adalah ketika berhenti di situ. Jadi orang menghormati Al-Quran, wudhu, naruh di atas tempat. Artinya menghormati secara simbolitas. Itu pengaruhnya kalau kita anggap sebagai kitab suci. Tapi kan kita menginginkan itu kitab apa? Ya, bukan hanya kitab suci, tapi juga kitab pedoman. Artinya apa? Seperti peta. Kalau nanti kamu mau ke rumah saya berikan Google Map. Kan kamu ngikutin Google Map toh? Kemana belok kanan? Nah itulah seperti itu Al-Quran sebagai pedoman. Ya, baik, ini kita akan sambung lagi ke ke link baru. Tolong segera ya masuk nanti. Ini yang baru masuk jangan terlambat, ini ada yang baru masuk.